NetBeans yang akan kita pakai adalah NetBeans versi 82. Ini versi tengah-tengah, jadi tidak terlalu tertinggal, tapi juga tidak terlalu baru, sehingga komputer dengan spesifikasi rata-rata itu masih bisa digunakan. Beruntung sekali saya sudah menyimpan master dari program ini, sehingga tidak harus searching di internet, karena sangat mungkin yang tersedia sekarang di internet adalah versi NetBeans yang sudah di-merge oleh Apache. Oke, ini adalah masternya, sudah kelihatan di sini. Jadi kita harus menyiapkan master dari NetBeans, kemudian scene builder, tentu saja Java-nya itu sendiri. Oleh karena kita mau mendevelop program, maka Java yang kita install adalah versi JDK. Ini sudah satu bundle begitu ya, softwarenya ketika saya download. Dan kalau mau menggunakan versi yang terbaru, biasanya juga tersedia bundel-bundel seperti itu. Jadi sudah satu paket. Tapi versi yang lebih tinggi atau versi terbaru itu belum tentu kompatibel dengan versi yang lama. Tentu saja seperti software-software yang lain. Oke, langsung dimulai saja instalasinya. Yang pertama dilakukan adalah kita periksa di komputer kita sudah ada versi Java sebelumnya atau belum. Kalau sudah ada dan versinya tidak sama dengan yang kita inginkan, misalnya versi 11, versi 15, atau malah versi 7 yang masih lebih lama lagi, lebih tua lagi dari versi 8, maka kita uninstall saja, kita remove saja Java itu. Caranya mudah. Untuk memeriksa instalasi Java, kita ketikkan saja di command com atau di konsol dengan perintah Java spasi minus version. Nah, ternyata Java-nya belum dikenal. Jadi di komputer saya ini belum ada versi Java-nya. Kalau di komputer Anda sudah ada versi Java-nya, akan muncul Java versi berapa begitu. Kalau sudah versi 8, entah U-nya atau update-nya itu berapapun tidak masalah. Tapi kalau versinya berbeda, versi 7, versi 11, versi 15 misalnya gitu, pokoknya versi yang sebelumnya atau sesudahnya, maka lebih hemat space jika kita remove dulu, kita uninstall dulu. Oke, jadi ini bisa langsung kita install. Kita install dulu JDK-nya, klik kanan, kemudian open. Tentu saja kita jawab dengan yes. Next. Ini tidak usah diubah, next. Oke, next. Kita perhatikan klik next step to access tutorial. Ya, kita tidak ingin mengakses tutorial, jadi bisa langsung kita close. Jadi sekarang sudah ada JDK-nya di komputer saya ini. Untuk memeriksanya sama dengan cara yang pertama kali kita lakukan tadi, kita masuk ke terminal CMD, kemudian kita ketikkan
Java version. Nah, sudah muncul Java version 1.8 dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa install NetBeans-nya. Kita masuk ke NetBeans. Kemudian kita install. Next, accept, next. Sudah dicek update-nya supaya cepat install. Oke, installation completed successfully. Ya, ini dihilangkan saja. Contribute to the NetBeans project. Kita hanya ingin menggunakan saja, tidak ingin berkontribusi ke sana. Tapi kalau ingin berkontribusi ya silakan saja, ini dicek. Finish, selesai. Kita bisa coba dengan menjalankan NetBeans. Ini sudah ada paling atas NetBeans. Oke, alhamdulillah sudah sukses. Kita bisa mencobanya dengan membuat project, misalnya Hello World, file new project, kemudian Java, tapi Java application. Nanti kita simpan di folder My Document percobaan. Next, ini kita buat sendiri saja. Foldernya itu percobaan. Kemudian ini Hello World. Console. Finish. Oke, sudah muncul proyeknya. Sekaligus dia sudah mengarah ke kode Java-nya. Ini sudah siap untuk diketikkan. Tapi sebelum ini dijalankan atau di-run, kita lihat dulu seperti apa isinya. Kita masuk ke My Document. Percobaan. Hello World Console. Oke, jadi di NetBeans folder ini sudah otomatis menjadi project. Ketika belum dikompilasi, isinya baru 2 folder. Sekarang kita perhatikan apa yang terjadi jika project ini dikompilasi. Supaya kelihatan efeknya, ini kita dekatkan supaya dua-duanya kelihatan. Tentu saja kita edit sebentar. Kode-kode programnya. Ini ada tulisan to do code application logic here. Ini biar kelihatan, kita turunkan. Oke, kita enter. Kita hanya menampilkan Hello World. Ini berarti menggunakan perintah system titik. Nah, itu sudah dipandu oleh autocomplete-nya NetBeans. Kemudian mau menampilkan itu pakai output titik lagi. Itu sudah mau keluar. Kemudian print ln. Nah, print ln-nya pun ini juga bisa dipilih string. Nah, ini si NetBeans sekaligus bisa memberitahu format kode yang harus kita ketikkan. Kita enter. Kemudian dituliskan Hello World. Tanda seru. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita simpan. Belum ada perubahan di sini. Tapi sekarang begitu kita run,
Ini banyak pilihan ya, run. Ini saya sarankan kalau nanti sudah sering melakukan running, setiap kali ada perubahan, lebih bagus jika dipilih clean and build. Jadi sisa-sisa kompilasi sebelumnya akan di-clean, dibersihkan lebih dulu. Tapi untuk yang pertama kali, tidak masalah. Tapi kita coba aja clean and build, nggak masalah kan? Walaupun sudah bersih, dibersihkan lagi. Sambil kita perhatikan apa yang terjadi di foldernya ini. Clean and build. Ya, kita perhatikan di sini, dia melakukan kompilasi. Nah, sudah ada folder build and disk, ya, build dan folder disk. Berarti ini kalau kita run dengan tombol ini, dia sudah bisa jalan. Run tapi kok jalan ya? Ya sudah terlanjur ya. Terlanjur istilah sehari-hari. Run itu lari, tapi sehari-hari kita sebut program itu berjalan. Ya, mungkin terseret ya. Run. Nah, ini hello world tertulis di sini. Dan di mana letak hasil kompilasi program kita? Kita bisa lihat di sini. Disk. Ya, kalau kita mau menjual software, pasti pemesannya itu tidak usah menginstal NetBeans. Repot ya. Dia cukup kita beri file hasil kompilasinya ini, yaitu file jar-nya. Tentu saja kalau ada file database-nya, maka diinstal juga database-nya gitu ya, ke database server. Kalau misalnya sementara belum tahu database, di semester ini kita baru belajar XML, maka file XML-nya juga disertakan. Nanti akan kita pelajari tersendiri. Terus bagaimana user kita menjalankan aplikasi ini? Kan dia tidak punya NetBeans. Ya, caranya dengan konsol. Walaupun bisa juga ya, kita jalankan dari Explorer. Tapi kita coba dulu yang menggunakan konsol. Oke, ini kita rename. Kita blok semuanya. Kita copy. Kita gabung dengan foldernya untuk nanti di copy ke konsol. Ini kita garis miring. Kita pastekan di sini. Nah, begitu kan? Jadi satu. Kemudian ini kita select all. Kita copy. Kemudian cara menjalankannya, kita bisa mengetikkan perintah di konsol ini. Java main jar. Ya, ada spasinya ya. Kemudian spasi lagi. Dan nama file berikut. Foldernya kita pastikan di sini. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, itu hello world sudah. Tertulis persis seperti ketika dijalankan di dalam NetBeans. Sekarang kita akan mencoba untuk yang mode GUI atau desktop. Nah, tentu saja kita harus install Scene Builder. Jadi kita kembali lagi ke masternya. Ini kita tutup supaya tidak mengganggu instalasi. Close all project biar nggak menyisakan sesuatu ketika kita buka lagi nanti. Kemudian exit. Terus kita kembali ke master. Scene Builder-nya kita klik kanan, kemudian open. Oke, I accept. Kemudian next. Biarkan default saja, next. Dan Scene Builder-nya langsung dibuka. Berarti ini sudah sukses instalasinya. Jadi tanpa mempunyai skill programming, orang seni bisa mendesain tampilan antarmuka. Bisa dicoba aja ya. Start new project misalnya. Isn't the latest, biarkan saja ya, ignore. Ini tidak usah, kemudian tutup saja. Nah, ini untuk merancang tampilan. Kita bisa merancangnya hanya dengan klik and drag.
Ya, ini bisa diperkecil. Ini misalnya. Kemudian kalau mau disimpan, tapi ini tentu saja harus diintegrasikan dengan NetBeans. Nanti akan kita pelajari tersendiri untuk menggunakan komponen-komponen visual itu. Jadi ini tidak usah kita simpan, kita hanya mencoba membuktikan apakah orang yang tidak bisa memprogram bisa menggunakannya. Ternyata bisa ya, karena hanya mendesain tampilannya seperti apa. Kita tutup, tidak usah disimpan. Dan sekarang kita kembali ke NetBeans untuk mencoba program yang GUI seperti apa. Kita buat juga Hello World, tapi ini menggunakan template-nya sehingga tidak usah melakukan sesuatu selain hanya membuat template-nya itu sendiri. Nanti kita simpan juga di folder percobaan. Help us improve the NetBeans IDE. Nggak usah ya, nothing, itu aja. File seperti tadi, kemudian new project untuk membuat mode konsol kita pilih Java FX, kemudian Java FX yang fXML. Kemudian next, seperti yang pertama tadi, kita harus mengisikan nama projectnya apa. Ini juga Hello World, tapi fXML gitu. Di folder percobaan juga. Jadi kalau memang ini perlu ya, kita kembali ke percobaan. Nanti kejadiannya akan sama. Ya, ini belum ada yang bertambah di situ, belum ada nama yang lain. Kemudian ini mau kita buat, terus ini sudah selesai, finish. Oke, ini sudah muncul di sini fXML, dan sebentar lagi akan terbuka di NetBeans. Ini sudah terbuka di NetBeans. Oke, ini kalau di expand begitu, tanda plusnya diklik-klik. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi hanya Java saja, sekarang ada fXML, kemudian ada Java. Jadi memang 3 file ini mewakili framework MVC. Model, yaitu datanya, kemudian view, ini fXML-nya yang dibuat dengan scene builder, dan C, controller. Ini controllernya untuk menghubungkan model dengan tampilan. Ini bisa kita klik kanan kalau kita ingin memodifikasi tampilannya, klik kanan. Jadi ini bisa di open, dia akan langsung masuk ke scene builder. Ini kalau diedit, dia berisi file XML, tapi sebenarnya ini merupakan tampilan GUI dari aplikasi ini. Ini kalau diedit, tapi kalau di open, dia akan masuk ke scene builder. Nah, sudah masuk di sini. Kita bisa modifikasi namanya. Ini ada namanya kan, tapi namanya diatur di kode sini ya, properti kode sini. Ini namanya. Ada yang ditampilkan, ini di properti, klik me, kalau diganti akan menjadi yang lain. Oke, yang jelas ini sudah terintegrasi, jadi kita tidak usah susah untuk mengintegrasikannya secara manual. Tapi kalau tidak otomatis seperti ini, caranya juga mudah. Jika satu saat diperlukan, nanti akan saya beritahukan juga bagaimana caranya. Yang penting sekarang sudah sukses, ini bisa kita run. Ini kita buka percobaan tadi. Kemudian XML, ini belum di build kan, belum dikompilasi kan. Ini kalau kita run, dia akan otomatis mengkompilasinya. Nah, kita lihat di sini perubahannya. Nah, tambah ini. Oke, nah sudah langsung di run. Kalau kita klik, nah ada tulisan Hello World muncul di bawahnya sebagai label. Kemudian di konsolnya juga muncul You Click Me. Ya, ini hanya template percobaan, dan cara berinteraksi seperti ini jarang sekali dilakukan. Biasanya kalau sudah GUI, maka tampilan yang konsol ini tidak dibuat. Ini hanya sekedar contoh bahwa walaupun menggunakan tampilan GUI, tetapi
konsolnya juga masih bisa digunakan untuk berinteraksi. Demikian cara instalasi NetBeans termasuk JDK dan cara menjalankan programnya. Mudah-mudahan membawa manfaat.